good morning. Apa kabarnya anak-anak Miss Lia yang hebat-hebat yang ada dari rumah? Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa belajar lagi di hari yang baru. Dan sebelum kita memulai hari ini seperti biasa, Miss Lia mengundang anak-anak untuk kita berdoa bersama. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, berikan sikap yang terbaik. Kalau masih buka mata, Miss Lia nggak mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya buat pagi hari yang indah yang boleh Tuhan berikan buat kami semua. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur karena kami boleh ada sehat semua karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau mulai belajar tematik. Mari Tuhan tolong supaya kami boleh menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap belajar dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, anak-anak, sekarang kita lanjut ke subtema 2, masih tentang pengalaman bersama dengan teman di pembelajaran yang keempat. Yuk dibuka bukunya. Oke. Boleh disimak bukunya ya. Di situ sudah ada sebuah puisi tentang pohon. Oke? Simak bukunya, Miss Lia akan bacakan buat kalian. Paling atas dulu ya, Nak. Murid-murid sedang belajar. Ibu guru menulis di papan tulis. Ibu guru menulis puisi tentang pohon. Oke. Pohon. Oh pohon yang rindang, tumbuh di halaman rumahku. Melambai-lambai dahan tertiup angin. Gemerisik daun bagai lantunan lagu. Naungi rumah dengan bayang-bayang. Segarkan udara dengan nafasmu. Tempat aku bermain sesuka hati. Temani aku tiada jemu. Oh pohon yang rindang, banyak gunamu untukku. Aku bersyukur kepada Tuhan, tumbuhanku, pohon di halaman. Wow, puisi ini indah sekali bercerita tentang pohon. Anak-anak tahu nggak kenapa pohon itu sangat penting buat kita semua? Karena pohon itu memberikan udara yang sehat, yang segar untuk pernafasan manusia. Jadi kalau kita tebang pohon sembarangan ya, membuat di mana-mana tidak ada pohon, jadi kita nggak punya udara yang segar lagi. Coba anak-anak perhatikan. Kalau kalian suka nonton berita ya sayang, suka banyak penebang-penebang liar ya. Penebang-penebang liar itu yang main potong aja tuh pohon-pohon yang ada di hutan tanpa mereka tahu bahwa itu merusak ekosistem alam dan membuat kita semua manusia ini tidak memiliki udara yang segar lagi. Nah itulah kenapa penebang liar itu dilarang ya. Jadi kalian harus menyayangi tumbuh-tumbuhan yang sudah Tuhan ciptakan, merawatnya dengan baik. Kalau kalian mungkin ada mamahnya di rumah yang suka bercocok tanam, pastikan bahwa kalian juga menyayangi tanaman, karena tanaman itu juga makhluk hidup sama seperti hewan ya, makhluk hidup yang patut kita sayangi. Oke, jadi seperti puisi ini, betapa pohon itu begitu berarti buat kehidupan manusia, karena untuk membuat kita bisa menghirup udara yang segar ya nak. Jadi sayangilah makhluk hidup sama seperti dirimu sendiri ya. Oke, sekarang open next page. Oke, di halaman berikutnya, di halaman 64 sudah ada teks mengenai bercanda saat belajar. Oke, bagi anak-anak kalau misalnya simak, kalian dengar lalu matanya ke buku, kita baca bersama ya. Yuk, satu dari judulnya ya nak, 2, 3. Bercanda saat belajar. Saat ibu guru menulis di papan tulis, Dio melempar Danu dengan penghapus. Danu mengadu sambil memegang kepalanya. Ibu guru menasehati Dio. Sekarang waktunya belajar. Bercanda hanya saat istirahat. Dio meminta maaf kepada ibu guru. Dio juga meminta maaf kepada Danu. Coba anak-anak perhatikan. Ketika di kelas ya, ketika di kelas sedang belajar, kalau segala sesuatu itu ada waktunya ya. Nah, seperti firman Tuhan bilang, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya belajar, ada waktunya tertawa, ada waktunya bercanda, ada waktunya makan, ada waktunya bermain. Kalau di dalam kelas, berarti waktunya apa? Waktunya
belajar. Boleh nggak belajar lempar-lempar temannya atau main-main penghapus sendiri? Boleh? No, tetot, salah besar ya. Kalau kalian tahu Miss Lia itu kalau di dalam kelas, kalau Miss Lia udah lagi ngajar atau guru-guru lain lagi ngajar, Miss Lia akan standby di kelas menjaga kalian. Untuk apa Miss? Supaya Miss Lia tahu anak-anak siapa saja yang bercanda saat belajar, itu akan mengurangi nilai karakter kalian di sekolah ya. Jadi ingat lagi, segala sesuatu ada waktunya main, ada waktunya tidur, ada waktunya makan, dan ada waktunya belajar. Kalau belajar berarti belajar, kalau main berarti main. Ingat nih, Miss Lia selalu bilang ke anak-anak murid Miss Lia dari tahun-tahun lalu, kalau lagi belajar mereka wajib mendengarkan Miss Lia. Jadi mereka harus diam, Miss Lia yang bicara. Tapi kalau lagi main, mau kalian teriak-teriak, tertawa, terbahak-bahak, Miss Lia tidak akan marah. Karena waktunya bermain, yang penting tidak melukai siapapun. Paham ya nak? Jadi semua ada waktunya Miss Lia yang bicara, ada waktunya kalian yang bicara ya. Jadi ingat lagi, jangan ditiru apa yang dia lakukan, yaitu dia mengganggu Danu ketika lagi belajar, itu tidak boleh ditiru ya. Oke, lalu apa yang dia lakukan ketika dia melakukan kesalahan? Dia meminta maaf, bukan hanya kepada ibu guru, tapi dia juga meminta maaf kepada Danu karena dia sudah melempar Danu penghapus ya. Kalau Miss Lia nih anak-anak tahu, kalau di kelas ada satu murid Miss Lia melakukan kesalahan. Contoh, Miss Lia lagi ngajar lalu dia main sendiri, dia mengganggu, dia bikin temennya nggak konsen belajar. Miss Lia akan suruh anak itu untuk meminta maaf kepada teman-temannya satu kelas. Semuanya Miss? Yes. Kenapa? Supaya kalian tahu bahwa ketika kalian melakukan kesalahan, kalian ribut di dalam kelas lagi jam belajar, itu mengganggu semua orang yang ada di dalamnya ya. Jadi merugikan banyak orang. Jadi kalau di kelas dilarang tuh bercanda, ngobrol, kalau apalagi kalau lagi belajar, harus fokus. Miss kalau bertanya boleh, tapi tunggu ada waktunya. Ingat, segala sesuatu ada waktunya ya. Oke, sekarang di bawahnya kita skip sayang. Yuk pegang pensilnya di halaman 65. Kita akan memasangkan beberapa gambar dengan beberapa kalimat tentang permintaan maaf. Oke, situ yang kita hanya tulis adalah hurufnya saja ya sayang. Di situ sudah ada nih nak, yang pertama ya. Di sini ada pot ibu yang pecah, lalu dihubungkan dengan yang kalimat yang C. Kalimat yang C ini adalah maafkan Rino telah pecahkan pot ibu. Nah, jadi kita memasangkan gambar dengan kalimatnya ya nak. Oke, coba lihat gambar yang kedua ya sayang. Di sini sudah ada keterangan ya, kaca jendela pecah. Jadi yang mana kalimatnya? Maaf Bu, saya pulang terlambat, salah ya. Maaf Dik, kakak tidak bisa mengantarmu, salah ya. Maaf Pak, saya tidak memakai helm, salah ya nak. Maaf Bu, saya telah memecahkan kaca, betul? Betul, tulis huruf E ini, pindahkan ke sini sayang. Oke, next. Lihat gambar berikutnya. Di sini sudah ada pengendara motor, tapi dia kayaknya nggak pakai helm ya, padahal dia lagi naik motor. Lalu bapak polisi menilang karena dia melanggar peraturan. Berarti yang mana tadi nak? Maaf. Nah ini D. Maaf Pak, saya tidak memakai helm. Tulis D-nya di sini. Oke, next. Di sini sudah ada anak yang sedang meminta maaf kepada ibu ya, karena dia pulang terlambat. Yang mana ya nak? Good, yang A. Maaf Bu, saya pulang terlambat. Oke, tulis A di sini. Oke, the last one. Di sini sudah ada gambar kakak yang bikin adiknya nangis. Ya, kita nggak tahu nih kenapa kakaknya bikin adiknya nangis. Yang mana ya kalimatnya? A sudah, C sudah, D sudah, dan E sudah. Berarti B betul, yaitu katanya maaf Dik, kakak tidak bisa mengantarmu. Oke, tulis di sini huruf B. Good job. Oke, sekarang open next page. Ya, di halaman 66 dan 67 itu PJOK ya sayang. Jadi itu kita skip. Kita lanjut ke halaman 68. Oke, di halaman 68 sudah ada teks mengenai mengerjakan tugas bersama. Simak, matanya ke buku, telinganya mendengar. Oke, mengerjakan tugas bersama. Bella, Lina, dan Yudi teman sekelas. Mereka mengerjakan tugas bersama di rumah Bella.
Mereka mendapatkan tugas membuat hiasan bingkai foto. Ternyata kertas hias yang dibawa Yudi kurang. Yudi ingin membeli kertas hias di warung terdekat. Namun Yudi tidak membawa uang. Yudi termenung diam. Bella dan Lina melihat kegelisahan Yudi. Mereka memberikan sedikit kertas hiasnya kepada Yudi. Dengan senang hati Yudi menerimanya. Yudi mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya. Wah, baik banget ya Bella dan Lina. Jadi ceritanya Bella, Lina, dan Yudi lagi mau kerja kelompok di rumahnya Bella. Mereka mau membuat sebuah prakarya menggunakan kertas warna atau kertas origami. Ketika mereka lagi bikin, ternyata kertas origaminya Yudi kurang. Lalu Yudi berniat, kayaknya aku ke warung aja deh, aku beli dulu karena kertas aku kurang. Tapi betapa baiknya Bella dan Lina, mereka memberikan loh kertas lebih mereka untuk Yudi. Lalu Yudi dengan senang hati, dengan bersuka cita, dia menerima pemberian dari Bella dan Lina. Wah, anak-anak, dari cerita ini kita bisa belajar loh. 1, tidak boleh pelit. 2, suka berbagi. Dan 3, suka tolong menolong. Jadi Bella dan Lina melakukan mereka menolong Yudi supaya Yudi tetap bisa mengerjakan tugasnya tanpa harus membeli kertas yang baru ke warung. Nah, sama seperti itu ya sayang. Nanti di buku ini, di buku E ya, kalau misalnya tidak salah lihat di buku E ya, kita akan ada prakarya tentang Play-Doh ya. Bagaimana cara membuat Play-Doh dan bagaimana cara membuat Play-Doh itu menjadi berwarna, bahkan membuat prakarya dari Play-Doh. Kalau di sekolah, Miss Lia itu selalu membentuk grup ya. Contoh misalnya satu grup ada 5 orang. Untuk membuat Play-Doh menjadi berwarna kan butuh pewarna makanan. Nah, itu tidak usah semua beli. Jadi misalnya satu orang bawa, lalu nanti dia bersedia berbagi, berarti itu satu itu berame-rame. Nah, itulah salah satu contoh berbagi kepada teman ya. Jadi nggak usah jangan pelit-pelit ya sayang, tidak boleh pelit, tidak boleh kikir, karena itu Tuhan tidak suka. Kalau kamu punya sesuatu yang lebih dan temanmu membutuhkan, kamu bisa berbagi dengan teman ya. Itu sikap yang terpuji. Oke, next. Sekarang di halaman 69, di situ sudah ada lagu. Di sini senang, di sana senang. Kita akan nyanyikan bersama. Kalian pasti sudah tahu lagunya kan? Yuk nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Jadi lagu ini bercerita di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang, di rumah senang, di sekolah senang, hatinya gembira karena kita selalu senang setiap waktu. Oke, senang itu merupakan cara untuk menaikkan imun ya nak. Jadi kalian harus tetap full of joy every day. Oke, yuk sekarang open next page. Oke, anak-anak hebat, Miss Lia punya pekerjaan rumah buat kalian, yaitu PR ya. Karena kita Miss Lia udah sering kali bahas ini. Jadi tugas kalian buat terus dulu di sini PR sayang. Miss PR-nya ngapain? Yang pertama lihat, ingat yang Miss Lia pernah bilang. Jika bendanya digabung, tidak usah dihitung lagi ini berapa ya di dalam kantung kelerengnya, nggak usah sayang. Ini kalau digabung berarti sudah pasti 10 ya. Lalu kalau ada 2 berarti 20. Oke. Baru yang kalian hitung adalah yang terpencar ini, yang sendiri ya. Contoh ya nak, ini ada 2 kantung kelereng berarti ada 10 lalu 20. Lalu 20 ya. Ini puluhan berarti ya kan, 20-an. Satuannya berapa? Hitung yang terpisah. 1, 2, 3 dan 4 berarti 4 satuan. Berarti 20 dan 4 sama dengan 24. 20-an dan 4 satuan. Kamu cari lambang bilangannya, baru kamu cari nama bilangannya. Ini dikerjakan. Lalu di halaman 71 coba dibuka. Sama ya, di halaman 71 ini juga kerjakan. Ingat yang sudah jadi 1 ini 10
nggak usah dihitung lagi. Contoh ya nak, 10, 20, 30. Oke, lalu hitung satuannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti 30-an dan 7 satuan sama dengan 37. Oke, ini nama lambang bilangannya. Lalu tulis nama bilangannya. Ingat, awal kalimat gunakan huruf besar. Mulai dari sekarang biasakan pakai huruf besar ya. Jadi PR-nya ada dua, yang ini dan yang ini. Tolong sekali bilang mama untuk foto kirim ke GCR seperti ini. Ya. Jadi jangan dikirim satu-satu ya nak, jangan begini-begini ya, jangan satu lalu satu lagi. Misalnya mukanya lama, jadi kirimnya langsung fotonya begini. Oke? Jangan lupa PR dikirim ke GCR. Misalnya tunggu hari ini, terus semangat, jaga kesehatan, sering cuci tangan, makan sayur dan buah, pakai masker, jaga jarak, jangan kemana-mana kalau nggak terlalu penting, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.